Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister. Kembali lagi di channel Podcast. Nih, kita hari ini kedatangan tamu dengan Bang siapa? Bang Jambul. Bang Jambul, katanya Bang Jambul. Iya. Iya nggak? Gimana Bang? Tamu spesial. Tamu spesial. Pakai telur. Sehat. 4. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya, luar biasa. Oke. Hari ini kita mau sharing-sharing ya. Iya. Sharing-sharing atau cerita-cerita tentang masalah kesehatan ya. Kesehatan. Kesehatan termasuk dengan ruqyah. Ada ruqyahnya kan nih? Ya ada sih sebenarnya, tapi itu nanti aja belakangan. Nah, oke. Berarti kita sekarang bicara tentang kesehatan dulu ya. Iya, boleh. Oke. Jadi dunia alternatif. Oh, di dunia alternatif. Iya, alternatif. Oke. Ini di dunia alternatifnya ini semacam apa nih, Bang? Jadi ada metode pengobatan bekam, Bekam, totok punggung, totok punggung. ada juga jari petir. Orang-orang bilang jari petir, jari halilintar, Waduh. macam-macam itu namanya. Ini kalau gua ngetes pakai jari petir halilintar ngeri nih kan. Bisa angus. Angus ini. Wah. Iya. Tapi udah maksudnya apa namanya? Ini udah lama gitu berjalan. Udah berjalan lama apa gimana? Kalau untuk bekam totok punggung itu sudah hampir 2 tahun. Iya. Udah lama juga. Iya, tapi kalau untuk jari petirnya memang ini ada satu upgrade ilmu baru. Jadinya belum semua penyakit saya pakai dengan teknik ini Teknik gitu. itu. Tapi udah beberapa pasien juga udah dicoba. Udah coba. Alhamdulillah berhasil juga. Tapi kalau seandainya nggak pakai jari petir sama apa? Misalkan kita pakai bekam sama apa tadi satu lagi? Totok punggung. Totok punggung. Itu Iya. kira-kira metode ini sama nggak? Atau penyembuhannya nanti cepatan mana? Tergantung penyakit. Jadi tergantung penyakitnya. Kalau penyakitnya dengan situasi tertentu, makanya apa penyakitnya apa harus ada penanganannya tertentu juga. Nggak semua penyakit juga harus dibekam, nggak. Oh gitu. Tapi paling baik untuk meminimalisir resiko totok punggung paling baik. Totok punggung paling baik. Iya, totok punggung itu paling baik. Artinya nggak ada resiko itu totok punggung. Oh gitu. Iya, karena kalau bekam untuk orang yang kurang darah kan tidak boleh. Nggak boleh ya? Iya. Karena sifatnya dia ngambil ya. Iya, karena kan diambil darahnya, nanti dia malah pingsan. Ada beberapa pasien yang kita udah konfirmasi darahnya normal, katanya normal, ternyata pas kita bekam dia langsung pingsan. Oh, Di saat kop sedang diambil itu darah diambil, pingsan dia. Langsung gitu. keliangan matanya Pusing, gelap, langsung pusing. pusing ya. Langsung itu ada kasus kayak gitu. ya kasusnya ada begitu karena mungkin tensinya dia apa kurang pas pengambilannya, jadi terbaca normal, ternyata memang sebenarnya tubuhnya dia atau tensi darahnya itu rendah gitu. Jadi orang-orang yang darahnya rendah dilarang bekam ya. Oh, Iya. itu dia. Dilarang bekam yang darahnya rendah ya. Iya. Oke, menjambul ya? Bang Jambul. Menjambul. Nama menjambul padahal nggak ada jambul. Dulu ada dulu. Masih gitu. muda. Oh, yang Iya. itu nggak ada. Sekarang lemes. Udah redup ya. Jambulnya udah redup coy. Iya. Apa namanya? Ini kira-kira bisa bekam, totok punggung sama petir itu awalnya dari mana, Bang? Maksudnya Ya, ada pasti belajar. sejarahnya enggak? Iya. Kalau belajar ya pasti. Pasti Maksudnya belajar. Jadi nggak awal atau bisa, iya, awal bisa Ada ada guru- sejarahnya itu ada gurunya atau gimana? Iya, sebenarnya ketertarikan pada metode alternatif pengobatan itu kan apa namanya? Penasaran, ada di orang-orang sekitar kita yang sakit ini, sakit itu. Ih, kok terlalu banyak nih yang sakit. Sebulan bisa beberapa kali ke rumah sakit, ke klinik, berobat begitu kan. Akhirnya ada inisiatif, kenapa nggak belajar sendiri gitu kan? Oh gitu. Iya. Awal mulanya masuk ke dunia ruqyah aswaja, keluarga besar ruqyah aswaja di Keluarga sana. Aswaja. Ya, pimpinan dari Kiai
Imron Rosidi. Oh, Imron Eh, Rosidi. oke. Nah kan pasti, iya. Nah ikutlah di dunia rukiah itu. Dunia rukiah, nanti setelah rukiah ada juga di divisi Tobah namanya, Coba. Totok Bekam Totok Gurah. Bekam, Totok Bekam Gurah. Nah disingkat Tobah, Tobah KBRA namanya. Masuk ke dunia Tobah, di sana bisa toto punggung, bisa bekam, gitu, bisa gurah juga. Bisa gurah juga. Bukan gurah dompet tapi Kembang nguras, pengurah. iya. Jadi dari sana awal mulanya, tapi di sini akhirnya terlalu fokus sama tobahnya, Sama tobahnya, rukiahnya sedikit sedikit terabaikan. perbaikan. Makanya terabaikan sih, Oh. maksudnya pasien-pasiennya ya kebanyakan medis semua. Medis semua. Jadinya ya kita mainnya di medis. Oh. Gitu. Kalau rukiah kan otomatis Kesetanan ya. Masukkan dulu dong. Ya kesetanan kalau rukiah ya. Iya. Iya. Dan itu ada beberapa indikasi-indikasi sebenarnya sih kita bisa lihat dari orang sakitnya. Sakitnya apa kita lihat, kita tanya. Oh ternyata harus penanganannya dengan bekam atau dengan totok atau dengan rukiah gitu. Oh. Jadi nggak semua penyakit harus dilakukan dengan suatu hal yang sama. Yang sama. Dengan semua bekam semua enggak. Jadi ada kondisi-kondisinya. Iya. Metode yang lain berarti. Iya, ya. harus. Jadi penanganannya harus bisa tepat dan terarah gitu. Nah, waktunya kita bekam ya bekam. Tapi kalau waktunya kita ini cukup di totok punggung. Iya, kita tutup punggung. Ada juga jari petir. Jadi waktunya kita jari petir ya jari petir. Ini yang ngeri nih, jari petir nih. Oh, jadi bukannya jarinya saber geledek Bukan ya? atau mengandung listrik. Mengandung listrik, Enggak itu dia. juga. Sebenarnya ada rahasianya sebenarnya. Oh, ada Ada rahasianya. rahasianya jari petir ini. Oh. Itu sih dari versi saya ya, tapi kalau Dari versi yang lain saya sih kurang tahu. Oke. Tapi kalau dari versi saya sebenarnya jari ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Dicolek-colek juga yang nggak ada apa-apanya. Iya, kalau yang punya nggak ada apa-apanya, yang ngerasain. Oh iya. Nggak, sebenarnya jari petir itu khasiatnya itu dari minyak. Bukan dari jarinya sendiri. Jadi minyak itu seperti sudah dirukiah, dia memiliki suatu energi positif. Energi positif. Iya, jadinya nanti dengan minyak itulah kita gunakan pakai jari kita. Terus, tapi bagi orang-orang yang walaupun sakit di bagian tubuh mana, walaupun ini nggak dikasih minyak, ya sakit-sakit aja gitu. Oh, Karena rasa. memang orang sakit. Tapi kalau dengan tambahin minyak jari petir itu, walaupun nggak sakit, tapi akan terasa lebih sakit karena dia langsung mengarah ke sarafnya gitu. Oh, gitu. Itulah dunia rukiah, dunia bekam, totok punggung, dan gurah gitu. Banyak. Jadinya metodenya banyak. Tergantung kondisi pasien. Jadi kita harus bisa menganalisa pasien tuh butuhnya harusnya kita apain gitu. Apa kita bengkek gitu. Bengkek mengayam, bengkek. Iya. Kan kita udah coba tanya dari segi sejarah ya. Iya. Maksudnya sejarah bisa punya keahlian mengobat alternatif gitu ya. Iya. Nah sekarang saya mau tanya tuh berapa lama itu belajar? Kalau Apa beda-beda? Maksudnya kayak bekam berapa, punggung berapa, oh enggak. itu Jadi berapa? jadi Ada semua step- ini dunia alternatifnya sebenarnya instan. Oh, kayak instan? Kayak mie. Kayak mie Iya, instan. serius. Ini semua orang pun bisa merukiah, bisa bekam, bisa totok punggung, semuanya bisa asal ada kemauan, ada keberanian. Keberanian. Ada keberanian Betul. utamanya ya. Betul. Karena dunia rukiah itu kita akan mengarah pada non medis. Medis berhubungan dengan yang gaib-gaib gitu kan. Yang kita hadapin itu bukan manusia biasa gitu kan. Emang di dalamnya ada jin gitu, ada jin, ada macam-macam lah. Oh gitu. Iya. Jadi Yang Kalau ngeganggu, yang ngeganggu apa gimana? ya pasien kita ya. Oh, pasien kitanya. Iya, pasien kita. Misalnya kita baru belajar rukiah. Kalau saya kan di KBRA itu ada ijazahan dari guru kita Kiai Imron, diijazahkan kita langsung dikasih amalan untuk menghijab diri kita, membuat perlindungan. Nah, karena efek dari rukyah bacaan kita nanti kan semakin besar ya efeknya ya. Sebenarnya sih semua orang bisa tanpa diijazahkan, semua orang bisa dengan bacaan-bacaan ayat Al-Qur'an, semuanya bisa. Tapi powernya kecil. Ibarat lampu itu hanya
seperti lilin gitu. Tapi kalau kita punya ijazah dari guru yang tersambung sanadnya sehingga ke Rasulullah, itu powernya semakin besar. Nah, karena powernya semakin besar, gangguannya besar. nah karena semakin besar, efeknya juga yang di dalam seperti meronta, kepanasan, nggak merasa nggak nyaman. Nah, apabila mereka keluar dengan begitu saja, mereka akan mengganggu kebalik, menyerang balik gitu. Nah, itulah gunanya amalan atau zikir-zikir pagi sore untuk menjaga kita, anak-anak kita, anak istri di rumah dan rumah kita juga. Makanya kalau untuk peruqyah ya jangan main ruqyah aja tanpa ada hijab-hijab, maksudnya tanpa amalan-amalan perlindungan. Kasihan nanti. Ya, sekarang ente sehat, aneh sakit. Gitu kan nggak enak. Oh, nyambung kali ya. Iya, jadi dia keluar ya dia ngikutin aja. Lagi. Iya. Nanti aneh misalnya dibebasin gitu ya. Maksudnya ditolak. Lari ke anak bagaimana? Oh iya. Iya, kasihan. Makanya kebanyakan pengalaman peruqyah baru itu kok anak saya sakit gitu, panas efeknya gitu. Nah, itulah efeknya dari proses ruqyah yang telah dilakukan sebelumnya gitu. Tapi dia tidak menyadari itu gitu. Tapi kalau untuk topung, untuk bekam itu kan hanya permainan dari titik-titik. Ada titik-titik bekam. Itu bisa dipelajarin sebenarnya. Cuman kalau apabila kita ada guru yang langsung mengajari kan lebih enak, jelas, lebih enak gitu. Terus ada beberapa titik-titik tertentu, ada titik-titik segala penyakit-penyakit tertentu juga gitu. Ada mulai jantung, ada paru-paru, lambung, di mana posisinya itu ada kombinasinya, nggak sembarangan gitu. Tapi kebanyakan kalau datang saya cuma minta bekam-bekam dong, kita tanyain misalnya keluhannya apa. Ya cuman gerus aja gitu, kurang nyaman apa meriang gitu. Itu ada 2 pertanyaannya. Darahnya bagaimana gitu. Kita bisa tes kalau datang ke rumah. Tapi ada alat tensinya ada. Harusnya ada. Iya. Tapi selama ini ada. Maksudnya pernah sampai nensi gitu kan? Iya, kalau di rumah kita lengkap. Tapi kalau kadang-kadang kita nyiapin di beberapa itu ada alatnya aja, tapi alat tensinya enggak, alat bekamnya ada nih. Alat bekamnya ada, tapi alat tensinya enggak ada. Akhirnya kita pakai metode tanya-tanya. Iya, akhirnya tebak-tebakan. Iya, darahnya teki dong. Iya, darah teki. Keliangan enggak kan kalau darah rendah kan keliangan ya, atau misalnya dia mulai kunang-kunang gitu kan. Tapi kalau darah tinggi emang paling bagus untuk dibekam. Dan langsung turun ngedrop. Iya. Makanya yang buat darah tinggi suka marah-marah nih. Langsung bekam ya. Bekam. Bukan ditotok. Totok bagus. Totok juga. Bukan juga. Kalau darah tinggi itu dibekam bagus. Lebih bagus itu totok gitu ya. Itu digital. Ya, cuman namanya ya. Ini kalau misalkan ada yang mau butuh berobat atau misalkan pengen tahu lokasinya di mana, itu gimana, Bang? Oh, langsung aja di Japri. Japri. Iya. Ada nomor teleponnya tapi kan? Untuk nomornya ini pembuktian salah satu jari petir ya. Lihat. Ini gue jadi penasaran nih untuk yang petir ya. Jari petir. Iya. Ini jari petir nih ngomong belajarnya dari mana? Dari Naruto apa dari penasaran saya ini? Kirain penasaran mau disambar petir. Tapi boleh sih kalau itu penasaran juga. Oh iya, nanti kita buktikan ya, ada pembuktian. Jadi untuk jari petir sendiri itu ada gurunya lain, bukan dari KPRA. Jadi beda lagi. Oh, beda guru. Iya, jadi kita diijazahkan untuk doanya. Dan tadi saya katakan sebenarnya khasiatnya bukan dari jarinya, tapi dari minyak. Kita ruqyah minyaknya. Nah, itu lagi yang kita ambil ijazah doa minyak. Minyak cimande namanya sih kalau disebut. Minyak cimande. Minyak cimande. Jadi dia berkhasiat kalau kita olesin di tubuh pasien yang sakit di titik-titik saraf, karena ada titik-titik saraf di badan manusia itu. Nah, itu kalau kita sentuh dengan minyak itu dia akan merasa sakit gitu. Ada di leher, di tangan, di kaki, telapak kaki gitu ada. Di perut, kalau kebanyakan penyakit lambung mereka ngambil di perut. Sebenarnya tambah minyak pun kalau di perut waktu sakit ya sakit aja gitu. Tapi dengan
metode jari petir itu akan lebih terasa lagi Lebih karena terasa dengan lagi. khasiat minyak tadi. Oh, Rahasia dari jari petir kebanyakan. Iya. itu minyaknya maksudnya minyaknya itu kita sendiri yang Kita yang bikin. ngedoain atau Iya, kita kita sendiri. dapat dari guru atau gimana? Ya kita sendiri yang doain. Oh, kita sendiri. Oh, Iya. udah ada malam-malamnya. Nah itu Doanya udah ada. yang disebut ijazahan doa. Nanti kita diberikan ijazahan doa. Oh, yang Nanti penting kita amalkan sendiri. Jadi misalnya kita punya minyak kelapa, minyak urut yang lain seperti zaitun. Nah itu lebih utama tuh minyak zaitun. Karena zaitun kan bagus. Jadi juga nggak punya nggak panas buat diurut ya bagus. Oh, berarti kalau kayak macam minyak kelapa tuh kayak macam minyak letik gitu ya? Iya. Itu bisa juga. Minyak kelapa. Pokoknya minyak kan bisa. Oh, Tapi minyak kalau di bisa. air kayaknya enggak. Oh, dia enggak. Saya sih belum pernah coba di air. Apa di kopi belum? Oh, minum lah. Kalau kopi mau minum. Yang minyak goreng itu minyak goreng enggak bisa. Iya bisa. Oh, bisa minyak goreng Bisa. juga? Jadi bukan Nggak mesti bukan harus- jari petir lagi, jari goreng. Enggak maksudnya apa emang harus minyak yang apa namanya khusus apa gimana? Enggak juga harus kan? Nggak minyak juga? aja, minyak. Yang penting minyak. Oh, yang penting minyak. Iya, minyak. Jangan minyak oli aja. Oh, oli mau buat motor. Iya. Iya. Jadi pakai minyak urut lah ya, biar apa namanya nggak aromanya juga kan nggak Beda ya? aromanya enak aja. Aroma terapinya di istilahnya aroma terapi dari kita dari harumnya menyegarkan juga, refresh otak gitu. Oh. Jangan minyak krem dipakai, baunya juga kan Iyalah, kurang minyak asik. krem. Walaupun mungkin bisa, mungkin ya. Kadang nggak pernah dicoba juga. Iya, betul. Dan minyak itulah yang menghasilkan khasiat. Apa mau coba? Boleh? Karena abang penasaran Iya. dengan jari petir, kebetulan gue bawa minyaknya nih bang. Wih, bawa minyaknya. Disiapin dong. Udah siapin dong. Oh. Nah ini dia, ini minyak zaitun. Oh, minyak zaitun. Zaitun. Jangan diminum tapi ya. Wih, nanti kena petir di dalam minum. Iya. Jadi minyak inilah yang kita doakan. Jadi kalau di beberapa channel-channel kan minyak ini dirahasiakan atau nggak diungkap. Tapi sebenarnya ya di sini bukan jarinya, Dari minyaknya ya? dari minyak. Tunggu. Lupa. Pembuatan dulu tanpa minyak apakah berhasiat atau tidak. Nanti setelah pakai minyak apa yang dirasa gitu. Udah siap belum? Ya udah. Iya, ini leher aja, di leher aja. Di bawah kuping ini kan ada saraf juga. Iya. Kita bro, ini kita belum buktikannya, diolesin ya. Belum diolesin. Belum diolesin minyak nih sebelumnya. Nih, Gua ngerasain dihapus dulu dulu. nih. Ya, bismillah. Tuh. Ada rasa? Oh, nggak ada. Nggak ada. Iya, betul, nggak Karena ada. memang nggak ada. Kita coba pakai ini. Oh, coba. Iya. Rasanya kayak apa ya? Ya kalau yang rasain aja. Kalau sakit ya rasain lu. Aduh. Nah, Aduh. Bismillah. lumayan kan? Hmm. Ya, gitu ya. Iya, bayangkan kayak action dulu. Set. Apa dari sini ya kan? Set. Sansai Padahal ya. nggak ngaruh juga, Oh, ngapain iya. juga kita pakai action ya. Oh, gitu. Iya, cobain ini. Coba ya. Ya, bismillah. Iya. Ada Ada. rasanya? Mm-mm. Beda kan? Beda. Beda. Itu nggak sakit ente, apalagi ente sakit. Oh. Bisa kelojotan ente. Apa yang sakit nih gue nih? Dompet sakit kayak gua. Dompet gue sakit. Iya, mau coba lagi? Coba lagi deh. Coba lagi. Dengan tekanan yang sama, Iya. segini sakit. Sakit nggak? Mhm. Jangan bohong. Iya. Hidungnya panjang lu bohong. Buset dah, jangan. Iya, itulah. Jadi rahasianya Ada di minyak ini. Tapi minyak ini nggak sembarangan orang bisa bikin. Iya. Tapi nggak dijual juga. Bukan jualan minyak ya. Penjualan minyak. Iya. Bukan, iya. Nah itulah. Nah itu baru di satu sisi di leher. Di leher. Ada di kaki. Ada di kaki. Karena ada metode untuk kejantanan. Ih. Jantanan itu buat Jantanan, kesuburan. bro. Jadi kalau kita di terapi dengan ini, itu rasanya seperti malam pertama terus. Galak kayak kuda. Oh, kalau gitu tahu kayak gitu gue jangan di leher. Iya. Iya. Oh, Iya. coba tuh tadi ngomong. Tapi nanti belakang Iya. aja tuh belakang Iya, ya. jadi yang mau promil dari suaminya boleh hubungin kita. Oh, bisa. Iya. Jadi kejantanan itu membuat spermanya lebih baik, lebih banyak. Ah. Jadi tingkat
Boleh ngomong ini? Boleh, boleh, tentu saja. Ya kan namanya khasiatnya. Oh iya, kasih ada iya. Kalau misalkan ini kan kita nggak berani Jadi ngomong. pas kita bersenggama bersama istri itu Hmm. seakan-akan seperti malam pertama, penuh dengan greget. Oh, Gitu. Makanya nanti apa namanya tingkat kesuburan prianya bertambah gitu. Tapi juga harus ada metodenya biar berhasil. Ada kan beberapa orang yang nggak berhasil atau yang lama punya anak gitu. Tapi termasuk tahan lama nggak ini? Oh, itu udah pasti dong. Kalau misalnya kita punya sperma yang bagus, pasti tahan lama. Wish. Iya. Kan biasanya Karena teorinya kalau dia jelek pasti cepat keluar ejakulasi dini. Makanya dia yang nggak tahan lama, yang nggak jadi juga gitu. Oh, berarti Karena kualitas dari spermanya itu buruk gitu. Nah, ini kalau kita pakai totok kejantanan, kesuburan itu akan memperbaiki sistem dari reproduksi sendiri. Gitu. kan yang dicarikan biasanya kan yang tahan lama kan. Oh, iya. Udah pasti dong. Otomatis tahan lama. Baterai. Bang Jambul, ini nanti apa namanya? Takutnya ada masih yang belum tahu gitu ya alamat praktek sama nomor teleponnya. Oh, masih penasaran? Iya, masih penasaran. Ada yang butuh? Iya. Ini Iya, juga salah satu. Kita kembali Gimana? lagi. Kita gunakan khasiat jari petir. Ini dia nih. Oke, brother and sister, jangan lupa like, comment, and subscribe